Sumur minyak ilegal di Dusun Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Blora, Jawa Tengah terbakar pada hari Minggu, 17 Agustus 2025. Peristiwa ini mengakibatkan 4 orang meninggal dan 1 balita saat ini mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Dr. Sarjito, Yogyakarta. Aparat gabungan BPBD, TNI, Polri maupun Pertamina membutuhkan waktu berhari-hari untuk memadamkan kobaran api di sumur minyak yang berlokasi di tengah permukiman dusun berpenduduk sekitar 700 jiwa ini. Saya akan melihat kembali dampak kebakaran yang melanda kawasan ini. Jarak antara kota Blora dengan Dukuh Gendono sekitar 20 km yang ditempuh dalam waktu setengah jam berkendara melalui jalanan di tengah hutan jati. Saya tiba di sumur minyak yang terbakar pada 17 Agustus lalu. Setelah perjuangan selama 6 hari, kebakaran berhasil dipadamkan oleh petugas gabungan. Saat ini saya berada di aliran sungai, tempat di mana sumur kemarin itu terbakar. Jaraknya mungkin sekitar ada 20-30 meter. Nah, ini aliran sungainya, sisa minyak itu yang turun ke sini, aliran sungai ini. Ternyata masih ada bekas minyak di sana. Keempat korban yang mengalami luka bakar itu, mereka mencari sisa atau limbah minyak yang dari luapan sumur yang terbakar kemarin. Jadi dari luapan sumur itu turun ke bawah ke aliran sungai ini, dan ini juga masih terlihat sisa-sisa minyak, dan bau juga masih dirasakan sangat menyengat sekali, bau minyak mentah dari sumber-sumur yang terbakar. Saat kejadian, para korban yang merupakan ibu-ibu sedang berada di lokasi untuk mengambil sisa luapan minyak mentah dari sumur yang terbakar. Sejak adanya sumur minyak baru yang digali di sekitar permukiman, dalam setahun terakhir, sejumlah ibu-ibu rumah tangga turut mengais rezeki dengan mengumpulkan minyak ke dalam jeriken yang berisi 30-40 liter. Dalam sehari, mereka bisa meraup 20 hingga 40 ribu rupiah. Sumur yang terbakar berada di tengah permukiman. Selama kebakaran, warga yang berada di dekat lokasi pun terpaksa mengungsi ke penampungan maupun rumah para kerabat di luar dusun. Pada saat kejadian terbakar ini, jarak antara sumur minyak dengan pemukiman sangat dekat sekali. Mungkin hanya beberapa langkah jaraknya. Mungkin kita bisa lihat ini salah satu rumah. Ini sebelumnya di sini ada rumah yang terbakar. Dan ini juga sisa rumah yang terbakar. Beberapa ini yang terbakar dan tepat sekitar hanya mungkin berjarak 10 meter dari rumah sampai dengan sumur yang kemarin terbakar. Saat pemadaman, pemerintah Kabupaten Blora meminta bantuan Pertamina dan SKK Migas untuk membantu pemadaman. Usai api berhasil dipadamkan, Pertamina dibantu perusahaan rekanan melakukan pengecoran lubang sumur secara permanen agar tidak membahayakan masyarakat. Sama seperti sumur-sumur yang sudah tidak berproduksi lagi, sudah mati, itu dilakukan penutupan permanen, namanya abandon well, Pak. Terus dicor, dia tujuannya supaya sumur itu aman, gitu aja. Saya pun melihat kondisi sumur minyak yang telah ditutup semen tersebut. Informasi yang saya dapat untuk menjelaskan bahwa ini nanti keran ini akan dibuka untuk semen yang nantinya akan mengecor ke bawah ke dasar sumur ini agar bisa masuk ke dalam sumur untuk menutup sumur supaya tidak keluar lagi sumber minyaknya. Nah, ini adalah casing yang kemarin dipasang oleh Pertamina. Setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan selama 11 hari, serta pemeriksaan 18 saksi, kepolisian akhirnya menetapkan 3 tersangka. Para pelaku yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi tanpa perizinan diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda hingga 60 miliar rupiah. Saudara ST, umur 45, alamat Tuban, ini sebagai
calon investor. Yang ketiga, saudara HRT alias GD, umur 42, alamat Tuban juga sebagai pengepor. Sebelum kebakaran sumber minyak selama setahun terakhir, di kawasan Dusun Gendono terdapat 40-an sumur minyak rakyat tidak berizin yang beroperasi. 4 diantaranya bahkan berada di area rumah warga. Saat ini saya berada di sebuah lokasi sumur pengeboran yang dulunya itu di sini adalah rumah. Warga sampai rela membongkar rumahnya karena diketahui tidak di bawah tanahnya ini terkandung sumber minyak. Dekat sekali dengan perumahan. Bahkan jaraknya mungkin ada 1 meter, hanya 30-50 meter. Jadi sangat berbahaya sekali. Ketika ini nantinya akan diteruskan proses penambangan minyak. Separuh lebih warga Dusun Gendono, baik laki-laki maupun perempuan, menggantungkan hidup ke sumur-sumur minyak rakyat. Kejadian seperti ini kita pertama, memang ini udah terjadi seperti ini, ini pembelajaran buat kita semua dengan warga. Terus yang keduanya supaya emang dari warga sini udah bertanya bisa dilanjutkan apa tidak gitu ya. Kami tidak bisa menjawab, tapi tergantung kami dari pemerintah supaya ada regulasi yang lebih cepat atau yang Percepatan izinnya. Pasca kejadian kebakaran, pemerintah daerah tidak tinggal diam. Pemerintah Kabupaten Blora mendorong pengelolaan sumur minyak rakyat sesuai peraturan Menteri ESDM. Meski memiliki nilai ekonomi, sumur-sumur minyak yang berada di dekat atau di area permukiman akan ditutup. Dengan adanya permen ini kan menertibkan yang semula ilegal menjadi legal, biar dari sisi tata kelola juga memenuhi standar. Nanti dari sisi pembagian, mungkin masyarakat yang terlibat itu harus dilibatkan terhadap hal-hal yang mungkin tidak perlu skill istilahnya. Yang skill juga harus ada kasarnya itu. Iya, tenaga kasarnya, yang mana mereka mungkin mendapatkan UMR ya sehari 50-100 ribu bagi masyarakat itu kan sangat berarti. Kita memang polanya, karena ini namanya sumur rakyat, sumur masyarakat, ya berarti harus melibatkan masyarakat dalam pengelolaan tersebut. Yang semula itu ilegal, kita harapkan legal biar tidak kucing-kucingan. Selama ini kan mungkin tanda kutip ada oknum dan sebagainya yang bermain. Tragedi ini seharusnya menjadi titik balik. Sumur minyak rakyat harus segera ditata agar tidak lagi memakan korban jiwa. Karena setiap tetes minyak yang keluar dari tanah tidak sebanding dengan air mata keluarga yang kehilangan orang-orang tercinta. Andi Eko, Blora, Jawa Tengah.